Halo rekan Famtek, kembali lagi di acara Bisik, bincang isu terkini. Buat teman-teman yang belum tahu apa itu Bisik, bisa tonton episode 1 dulu ya. Oke lah teman-teman, daripada nunggu lama, yuk langsung saja kita sambut narasumber keren kita kali ini. Yudi Hasrat Pamungkas atau yang kerap dipanggil dengan Mas Yudi. Ada kesempatan lah ya, ada kesempatan permintaan akan sayuran, kita mengelolanya, kita mencoba menjawab tantangan itu akhirnya berkembang menjadi hidroponik. Untuk teman-teman jika ingin memulai, teman-teman memang harus mempunyai minat dulu ya, jangan sampai ikut-ikutan karena ikutan. Halo rekan Famtek, kembali lagi di acara Bisik, bincang isu terkini. Buat teman-teman yang belum tahu apa itu Bisik, bisa tonton episode 1 dulu ya. Yuk, langsung aja klik channel kita di bawah ini. Nah, sebelum dimulai, aku mau nyapa kabar dari teman-teman yang ada di rumah ya. Gimana nih kabar kalian setelah melalui libur yang cukup panjang? Masih betah libur atau mau liburan lagi? Jangan ya dek ya, nanti kalau libur terus kapan lulusnya? Wah bener banget, ntar malah kelamaan kuliahnya. Buat teman-teman yang mau request topik dan narasumbernya, bisa langsung aja DM kita di IG @bmftpuj atau di TikTok kita @bmftpuj. Nanti bakal ada episode lain yang gak kalah gokil loh. Yuk tunggu apa lagi? Langsung aktifin lonceng notifikasinya ya, biar tahu updatean dari kita. Nah, sebelum mulai bincang-bincang bersama narasumber keren kita kali ini, kenalin dulu dong kita host yang akan menemani kalian selama 20 menit ke depan. Ada aku, Aulia Karnatanti, dan partner aku, Ahmad David Zamzami. Oke rekan Famtek, pada episode kali ini kita akan membahas sebuah tren yang sedang mengubah wajah pertanian di Indonesia maupun di dunia, yaitu hidroponik. Kamu tahu nggak apa itu hidroponik? Tahu dong, hidroponik itu merupakan salah satu metode bercocok tanam di mana tanpa menggunakan tanah sebagai media tanamnya, yaitu menggunakan larutan mineral untuk membantu pertumbuhannya. Wih, pinternya temanku. Kamu tahu nggak Ul, di balik tren hidroponik ini banyak loh kisah inspiratif dari para petani muda yang berani keluar dari zona nyaman mereka dan membawa bukti nyata. Salah satunya ada nih dari narasumber yang akan kita datangkan pada episode kali ini. Wah, seru nih kayaknya Fit. Oke lah teman-teman, daripada nunggu lama, yuk langsung saja kita sambut narasumber keren kita kali ini. Yudi Hasrat Pamungkas atau yang kerap dipanggil dengan Mas Yudi. Halo Mas Yudi. Halo ya. Sebelumnya terima kasih ya sudah menyempatkan waktunya untuk bincang-bincang bersama kita di acara podcast Bisik kali ini. Siap. Oke, mungkin pertama Mas Yudi bisa perkenalan dulu ya. Saya Yudi, saya owner di RHJ, Rumah Hidroponik Sumber, bergerak di bidang pertanian. Kita supplier juga untuk berbagai macam kebutuhan pertanian. Udah berjalan hampir 12 tahun ya, karena dimulai di 2010. Mau tanya sedikit nih Mas, gimana perasaannya Mas Yudi setelah diundang di podcast kita sebagai narasumbernya Mas? Pertama saya mengucapkan terima kasih diberi kepercayaan dari teman-teman atas teknologi pertanian UNED. Sini saya akan mungkin kita berbincang tentang pengalaman, tentang apa yang saya alami dalam berbisnis di pertanian. Ayo Mas, kan sebagai orang yang cukup berpengalaman di hidroponik nih Mas, kalau boleh tahu kesibukan Mas Yudi akhir-akhir ini tuh apa ya? Soalnya rekan Famtek mungkin pada kepo nih sama kegiatan petani hidroponik itu seperti apa Mas? Sebenarnya untuk petani hidroponik sih kegiatannya nggak banyak ya. Kenapa emang pertanian hidroponik kita giatkan? Karena emang sebenarnya tidak menyita waktu ya bagi teman-teman yang mungkin punya kegiatan pertanian hidroponik itu tidak menyita waktu. Jadi sehari-hari saya cuman cek kebun, cek sayuran dan sebagainya. Paling 1 jam 2 jam, setelah itu melakukan aktivitas yang lain. Bisa aktivitas yang di pertanian juga, karena kegiatan RHJ sendiri juga banyak di bidang pelatihan, di bidang distributor dan sebagainya. Saya bisa
melakukan pekerjaan itu beriringan, karena emang untuk yang di kebun sendiri tidak begitu membutuhkan waktu yang banyak. Kalau boleh tahu nih Mas, kan tadi punya usaha tentang rumahku hidroponik Jember nih Mas. Boleh dong Mas kasih tahu sedikit aja buat rekan Famtek itu tentang rumahku hidroponik Jember itu. Rumahku hidroponik sendiri dari tahun 2010. Kita mengawali hidroponik sendiri, saya mengawali hidroponik itu sebagai hobi ya, karena basic saya sebenarnya bukan pertanian ya, basic saya bukan pertanian, hobi, meningkat terus didorong oleh tuntutan kebutuhan, ada kesempatan permintaan akan sayuran, kita mengelolanya, kita mencoba menjawab tantangan itu, akhirnya berkembang menjadi hidroponik sedikit demi sedikit, terus mulai dari permintaan yang 10 kilo, 20 kilo, pernah sampai di 500 kilo permintaan per hari. Jadi kita coba kembang-kembang, karena pilihan hidroponik itu daya tumbuhnya cepat dan tidak membutuhkan lahan yang luas. Untuk menjawab tantangan untuk kebutuhan 500 kilo tadi bisa dipenuhi oleh hidroponik. Untuk di rumahku hidroponik tuh sayuran apa aja ya Mas yang ditanam, dan juga mungkin sayuran apa yang paling digemari oleh konsumen? Apa yang ditanam di rumah hidroponik itu sesuai permintaan pasar. Dulu ada 10 item, mungkin akhir-akhir ini karena item yang paling banyak itu di selada ya. Selada itu yang kami paling banyak. Tapi tergantung permintaan pasar. Jika permintaan pasar itu jenis A, kita akan tanam A. Berarti nggak langsung menyediakan kayak langsung dijual gitu ya Mas, berarti nunggu pesanan dari permintaan konsumen ya? Ada yang disediakan, tapi dalam jumlah tertentu. Misalnya ada konsumen yang minta dalam jumlah yang besar, itu kan memang harus dipersiapkan ya. Jadi untuk yang item-item kita menanam paling banyak, item-item yang paling banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Ini Mas, kalau aku dilihat dari Instagramnya Mas Yudi sendiri nih ya, itu kan nggak cuma menyediakan penjualan dari budidaya hidroponiknya sendiri ya, tapi ada kayak workshop, edukasi, sama kayak magang gitu. Nah, kira-kira kalau untuk magangnya sendiri itu apa ada kriteria khusus ya Mas yang bisa buat magang di rumahku hidroponik Jember itu? Oh enggak. Jadi untuk program magang ini kita buka dulu waktu angkatan pertama di Fakultas Pertanian ya. Itu di tahun angkatan 17 kalau nggak salah, mahasiswanya itu di angkatan 17. Nah itu didorong oleh, karena saya juga pernah mahasiswa, untuk magang itu saya membantu mempermudah mereka mencari informasi magang. Yang penting mereka itu sesuai dengan passion mereka ya. Nggak mungkin fakultas yang tidak berhubungan kan magang di yang hubungannya pertanian. Jadi kalau mereka suka, mereka minat ya, mereka bisa magang di sana. Kalau untuk persyaratannya sendiri tuh gimana Mas? Kayak ada surat pengantar dari kampus apa gimana? Ya biasanya karena ini adalah mata kuliah ya, magang profesi ya biasanya gitu. Memang harus ada surat pengantar, karena nanti pihak RHJ sendiri akan mengeluarkan sertifikat, akan mengeluarkan daftar nilai, penilaian dari teman-teman itu. Jadi memang surat pengantar dibutuhkan. Bisa konversi ke mata kuliah gitu apa enggak? Karena di Fakultas Pertanian ada mata kuliah magang profesi dan itu ada nilainya. Berarti bisa dikonversi ya? Konversi. Bisa magang di sana. Oh iya Mas, mau tanya lagi. Mungkin motivasi apa sih Mas yang mendorong Mas Yudi itu bisa sampai di titik ini? Kalau motivasi ya pertama saya hobi nanam gitu. Didorong hobi nanam dan lahan nggak punya gitu ya. Lahan nggak punya, akhirnya kita mencoba hidroponik dan itu berhasil ya, pada tahap yang kecil itu berhasil. Jadi semakin tertantang sehingga pada titik sekarang ternyata pertanian itu juga menghasilkan dan mengasihkan menurut saya ya. Jadi jangan ragu untuk menjadi petani sebenarnya. Tinggal kita mengolahnya, pertanian apa yang mau kita jalani. Nah, kan perjalanannya dari 2010 tadi ya Mas ya. Nah, itu kan pastinya banyak sekali tantangannya yang dialami sama Yudi. Mungkin bisa sharing sama rekan Famtek yang ada di rumah ini tentang tantangan yang dialami Mas Yudi selama membangun rumahku hidroponik Jember ini Mas. Ya. Salah satu kelemahan hidroponik itu sebenarnya di modal awal sebenarnya. Karena kita membuat instalasi yang modalnya sebenarnya tidak sedikit.
Tapi itu dipangkas dengan masa pakai instalasi itu yang cukup panjang menurut saya ya. Jadi kalau kita membuat instalasi dengan 10 juta misalnya, itu bisa dipakai dalam waktu 10 tahun, itu bisa dikonversi hasilnya nanti. Tantangannya waktu kita membuat produk-produk yang diproduksi dengan teknologi hidroponik itu tadi, waktu 2010 mungkin harga jual tanaman itu murah karena dibandingkan dengan harga, contoh kita di selada aja ya, selada di konvensional itu kan murah, jadi kita menjual pertanian itu hidroponik, misalnya selada di konvensional 10.000 kita jual 30.000, tentu secara konsumen biasa akan memilih yang murah ya. Iya. Nah, tantangannya bagaimana kita meyakinkan produk kita ini lebih berkualitas ya, dari kesehatan, dari bentuk dan sebagainya lebih mempunyai nilai tinggi. Kedepannya sampai segini ternyata selada hidroponik itu lebih banyak dari yang konvensional ya. Kita bisa tanam pada saat yang konvensional itu nggak bisa nanam gitu, contohnya di musim hujan gitu ya. Menentukan pasar lah tantangannya waktu pertama kali ya. Waktu pertama kali itu emang Jember hanya 1-2 pemain hidroponik. Untuk meyakinkan bahwa ini selada dan bagus, mempunyai nilai kesehatan yang tinggi, itu memang butuh pengorbanan, kita kasih sampel dan sebagainya. Kalau untuk yang sekarang kan udah banyak kenal, itu jenis selada, belum lagi jenis-jenis tanaman yang lain yang masyarakat belum kenal, misalnya selada merah aja misalnya ya. Kan mereka belum banyak kenal. Waktu memperkenalkan itu ya mereka bingung, ini buat apa, di posisinya bagaimana. Malah ada yang bilang, oh ini pasti kesalahan pada proses tanam kok jadi warnanya seperti ini gitu kan. Itu yang kita coba terangkan di edukasi waktu pertama. Berarti dengan promosi untuk mengenalkan dengan masyarakat itu berarti dengan diedukasi ya Mas? Ya, diedukasi. Masuk ke instansi dan sebagainya, kita meminta izin waktu mereka agar kita bisa masuk, memperkenalkan, memberi sampel dan sebagainya gitu. Kalau mungkin sekarang instansi yang mengundang kita, kalau dulu kita yang memohon untuk supaya bisa masuk gitu. Keren sih. Berarti ini tantangannya cukup banyak ya Mas dalam mendirikan perusahaan ini. Mungkin dari Mas Yudi ada nggak tips and trick dalam mendirikan usaha ini? Mungkin nanti dari rekan Farmtech itu ada yang ingin mengikuti jejak dari Mas Yudi. Ya, kebanyakan teman-teman yang menggeluti usaha ini rata-rata istiqomahnya itu kurang ya. Jadi ketika tantangan itu datang, ketika itu gangguan itu datang, mereka langsung kalau usaha hidroponik ada tutup talang gitu, tutup pipa gitu ya. Pesan saya ya jangan menyerah, ada siasatnya. Mungkin di saat panen raya itu harga murah misalnya, makanya kita harus juga mengetahui siklus panen, harus kita perhitungkan juga supaya kita tidak overstock dan sebagainya, tidak membuat harga itu hancur dan sebagainya. Walaupun persaingan itu ada sih sebenarnya di antara petani. Itu ya. Terus sebagai petani, kalau saya sendiri ya, saya nggak mau hanya sebagai petani yang menanam panen. Sebenarnya ada hal yang harus yang bisa dilakukan sebagai petani. Contohnya tadi Mbak bilang tadi kan sebagai mentor, saya sebagai supplier, sebagai distributor, yang itu berkaitan di pertanian ya. Itu bisa dilakukan agar kita tuh nggak jenuh sebagai petani ya. Bayangan awam itu petani orang yang ke sawah atau ke kebun nanam, rawat tanaman, panen gitu aja kan. Siklus itu memang harus ditambah gitu ya, supaya menarik. Jadi kalau untuk segmen anak muda, berapa persen sih sarjana pertanian itu yang mau jadi petani? Ya, jarang kan, karena kita di luar katanya di luar. Wah, keren banget ya tips and trik dari Mas Yudi ini. Nah, itu dia teman-teman tips and trik dari Mas Yudi. Mungkin teman-teman mau punya usaha di bidang pertanian, bisa tuh diterapin tips and triknya, apalagi di dalam pertanian hidroponik itu sendiri. Ini Mas, yang kayak Mas Yudi tadi sampaikan ya, tentang statement masyarakat awam terhadap para petani Mas. Kayak kan petani itu kayak dipandang masih sebelah mata Mas. Kayak apa sih petani itu kayak
cuma orang-orang yang kurang gimana ya Mas, kurang menarik lah. Nah itu dengan statement tersebut bagaimana tanggapan Mas Yudi? Sebenarnya kita harus merubah pola di cara bertani ya. Mungkin dimulai dari generasi yang muda dulu, bahwa mengolah pertanian itu bukan hanya asal nanam, panen dan sebagainya. Nah, kita harus memilih tanaman yang benar-benar dibutuhkan. Terus siklus panennya itu kalau bisa menurut saya jangan mengikuti tren, karena banyak yang si A nanam produk ini, yang ini ikut semua, akhirnya kan ada harga yang turun. Pilihlah, kalau di hidroponik itu bisa ya, pilihlah tanaman yang itu yang kompetisinya nggak terlalu banyak menurut saya ya. Bisa kita pilih, saya pun sendiri memilih seperti itu. Jika orang yang sudah banyak nanam tanaman selada ya saya coba tanaman yang lain gitu, walaupun saya tetap nanam selada. Terus bisnis-bisnis lain bisa dikembangkan dari sektor pertanian, nggak hanya menjual hasil pertanian ya, menjual pupuknya atau menjual benihnya ya, membuat lahan pertanian kita menarik untuk dikunjungi itu juga suatu hal yang mengasihkan. Contoh agrowisata ya, kita membuat lahan pertanian kita menjadi menarik sehingga orang akan datang, melihat, memacu orang untuk beli. Terus nanti ya mereka akan tertarik, kita akan bercerita, mereka akan tertarik, dan selanjutnya mungkin kita akan dipanggil menjadi narasumber dan sebagainya gitu ya. Jadi kan tidak berujung pada proses pagi datang nyangkul terus bersihin rumput terus pulang pagi, dan tidak seperti itu. Ke depan enggak ya, mungkin jenuh kalau pertanyaan seperti itu. Mungkin teman-teman mahasiswa di sini mau teknik pertanian, teknologi pertanian ya bakal ke bidang pertanian. Kalau lulus nanti mau kemana? Pabrik ini semua Pak. Apalagi teknologi pertanian ya, Iya. lebih mementingkan teknologi ya. Nah kan dilihat dari tadi tuh ya Mas, kan banyak generasi muda atau yang biasa disebut dengan Gen Z itu kan banyak yang malu buat bertani. Nah itu dari Mas Yudi sendiri apa punya motivasi atau dorongan buat generasi muda itu biar gak malu buat berkecimpung di dunia pertanian gitu? Ya menurut saya mereka harus menciptakan pertanian yang modern dan menarik ya, agar bukan hanya sebagai petani, jadi sebagai entrepreneur ya. Entrepreneur seperti saya bilang tadi, kalau kita punya lahan hidroponik atau lahan apapun itulah ya, mau tanam kita kelola dengan baik, tertata rapi, bersih, nanti kita bisa buat kunjungan wisata dan sebagainya. Orang wisata datang itu kan membeli, bertanya-tanya, kita menjadi konsultan dan sebagainya. Terus, pasti kan orang datang, saya pengen ini buat kebun seperti ini, gimana caranya, nanti kita bisa. Terus belum lagi, saya pengen nih belinya di mana, kita bisa jual benih. Oh ada teknologi ternyata di sini, teknologinya seperti apa sih, terus kita bisa jadi ikut membuat teknologinya itu. Iya teknologi. Mungkin teman-teman dari teknologi pertanian itu tugasnya ya, gimana sih menarik, lebih mudah, lebih cepat atau gimana gitu. Sekarang juga ada itu yang IoT itu Pak ya, kan bisa diterapkan juga. Apalagi dengan IoT itu ya, kita tiduran di rumah bisa dikontrol. Ya. Iya keren itu juga. Aku sih setuju ya sama pendapatnya Mas Yudi teman-teman. Mungkin dari Gen Z apakah udah tertarik untuk menjadi petani muda atau masih bimbang? Masih tertarik lah Fit, apalagi setelah mendengarkan cerita langsung yang inspiratif dari Mas Yudi tadi. Oke rekan Famtek, siapa sangka kalau kita sudah berada di penghujung acara podcast ini. Gak kerasa ya Ul ya? Tapi tunggu dulu, aku mau bacain beberapa question box yang ada di Instagram BEM FTP UNED. Ternyata tuh banyak sekali pertanyaan yang masuk untuk narasumber keren kita kali ini. Wah, mungkin rekan Famtek nih pada penasaran banget ya sama Mas Yudi. Mungkin langsung saja kita bacakan pertanyaan dari 3 followers Instagram BEM FTP UNED. Oke, yang pertama dari user @koirul08_. Bagaimana Mas Yudi melihat masa depan hidroponik itu di Indonesia? Oke.
Kalau kita bicara hidroponik sebenarnya teknologi pertanian yang akan lebih berkembang lagi di Indonesia. Kita tahu Indonesia itu negara subur pertanian, tapi kita nggak menampik bahwa pembangunan itu akan menghabiskan lahan-lahan subur tadi ya. Itu hidroponik itu akan menjadi salah satu cara bertani Indonesia. Karena mau nggak mau pembangunan akan mengerus lah, jalan tol, gedung dan sebagainya. Belum lagi penggunaan pupuk yang berlebihan, pengolahan tanah yang salah akan menghilangkan kesuburan tanah kita. Pasti menjadi lebih menarik untuk tergantung nanti teman-teman di teknologi pertanian ini bagaimana bisa membantu ya, bisa membuat teknologi yang menarik sehingga orang-orang bisa mau bertani dengan enjoy, dengan enak, tidak lagi malu. Leluasa. Nah, mungkin lanjut di pertanyaan kedua nih ya Mas, dari user @wisnu.wrdnnn, pengen tahu cara bagaimana memulai bertani dan tips khususnya untuk anak-anak lulusan FTP. Mungkin bisa langsung dijawab. Oke, untuk berhidroponik banyak sebenarnya sistemnya ya. Pengalaman saya untuk teman-teman yang benar-benar mau memulai hidroponik, pilihlah sistem yang paling sederhana, yang tidak butuh biaya besar. Contohnya wick system. Pilihlah tanaman yang paling mudah tumbuh ya, karena kalau mereka langsung pilih tanaman yang tingkat kesulitan tinggi, nanti langsung nggak semangat lagi begitu gagal. Dan yang mudah dulu terus naik lagi. Banyak pilihan yang lebih murah. Kalau masalah biaya, pilihlah yang paling sederhana dengan sistem. Pilihlah tanaman yang paling mudah gitu. Nanti bertingkat dari situ banyak pengalaman, baru mengolah bagaimana ya, ini ternyata ada tanaman ini yang butuh yang paling banyak nih tren, dan penanamnya nggak banyak, aku mau tanam ini. Nah, baru kita bisa. Next ya Pak, pertanyaan yang ketiga itu dari user @frz_han. Apa sih saran yang bisa diberikan untuk generasi muda yang ingin memulai usaha di bidang hidroponik ini Mas, yang baru itu? Oke, untuk teman-teman jika ingin memulai, teman-teman memang harus mempunyai minat dulu ya, jangan sampai ikut-ikutan karena ikutan. Untuk memulai juga membaca pasar, membaca apa supaya perjalanan usahanya itu nggak stuck gitu kan, begitu besok panen nggak mampu jual langsung balik arah. Iya, hancur mentalnya. Jadi harus memang punya data, punya persiapan, punya pembimbing lah mungkin bisa yang membantu. Yang penting jangan takut, apalagi berbekal pengetahuan yang didapatkan sebagai seorang sarjana dari teknologi pertanian. Tentu itu lebih mudah menurut saya, kan mereka pasti belajar dong, maksudnya belajar di sini bagaimana mengolah ini, bagaimana itu pasti akan membantu. Magang dulu di tempat eksamen. Ada lagi gak nih, masa cuma 3 sih? Cukup lah. Kalau teman-teman masih kepo bisa langsung kepoin IG-nya narasumber ya, yang kita taruh di link description box di bawah ini. Wah, menarik tuh. Nah, karena aku rasa Q&A udah cukup, mungkin untuk menjadi penutupan boleh dari Mas Yudi itu menyampaikan pesan atau motivasi dan sekaligus menjadi closing statement Mas Yudi pada podcast kali ini. Oke, pesan saya jangan mudah menyerah, tetap berinovasi karena ke depan tantangan itu akan lebih besar. Teman-teman dari teknologi pertanian adalah orang-orang yang tepat di bidang ini, karena pertanian ke depan itu adalah pertanian dengan teknologi. Sebelum penutupan, kita ucapkan terima kasih kepada Mas Yudi sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang bersama kita di podcast bisnis kali ini. Semoga wawasan dan kisah inspiratif dari Mas Yudi semua dapat menginspirasi teman-teman yang ada di rumah, terutama rekan Farmtech, untuk menginspirasi tidak mudah untuk bertani, terutama dalam pertanian hidroponik itu sendiri. Oh iya, buat teman-teman yang nonton jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube BEM FTP UNED, dan juga jangan lupa nyalain lonceng di bawah ini untuk mengikuti konten-konten kita berikutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya, di mana kita akan terus mengupas berbagai inovasi dan cerita inspiratif dari berbagai narasumber yang akan kita datangkan. Tetap semangat dan terus berinovasi. Bye-bye rekan Farmtech. Terima kasih Pak.
Emang IG-nya itu apa?